Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas tentang penggunaan artikel the, dan en, yang mana tiga artikel tersebut mendahului atau ada sebelum kata benda. Dan dengan mengetahui artikel ini, maka kita bisa mengetahui atau menganalisa kata benda yang bisa berfungsi sebagai subjek ataupun objek dalam suatu kalimat. Penjelasan saya kali ini didasarkan pada buku grammar yang berjudul Understanding and Using English Grammar, edisi ketiga, karangannya Betty Scramfer Azar. Penjelasan tentang artikel ini ada di halaman 115. Dan di sini juga terdapat beberapa latihan yang bisa dikerjakan untuk mengasah pemahaman kita tentang artikel tersebut. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu poin A. Di sini dijelaskan bahwa penggunaan the itu digunakan ketika kita berasumsi atau tahu bahwa orang yang kita ajak bicara itu paham tentang benda spesifik atau orang yang spesifik yang sedang dibicarakan. Jadi apa yang dikatakan, orang yang diajak bicara itu sudah paham. Jadi gampangannya seperti itu. Sehingga kita bisa menggunakan kata the dalam kata benda yang mengikutinya. Contoh, the sun is bright today. Matahari itu cerah hari ini. Ya, pada hari itu. Jadi matahari yang dimaksud ya adalah matahari yang dibicarakan oleh si pembicara ini. Kemudian, please hand this book to the teacher. Oke. Guru yang mana? Tentu guru yang guru yang dimaksud oleh pembicara tersebut. Jadi orangnya sudah kenal, sudah tahu guru yang dimaksud, bukan guru secara umum. Kemudian, the door. Open the door. Please open the door. Tolong bukakan pintunya. Pintu yang mana? Yaitu pintu yang sudah dipahami baik oleh pembicara ataupun oleh pendengar. Sama halnya dengan yang terakhir ini, Omar is in the kitchen. Omar ada di dapur. Dapur yang mana yang dimaksud? Tentu kedua orang pembicara ataupun pendengar sama-sama paham yang dimaksud. Itu penggunaan the yang pertama. Jadi the yang pertama ini digunakan jika benda yang dimaksud itu sudah sama-sama dipahami baik oleh pendengar ataupun oleh yang berbicara sendiri. Sekarang kita lanjutkan pada penggunaan the di poin kedua. Di sini dijelaskan bahwa kata the tersebut digunakan for the second mention of indefinite noun. Jadi digunakan sesudah kata benda yang tidak pasti disebutkan. Di sini kata bendanya adalah some dogs. Jadi kan tidak jelas anjing yang mana. Sehingga dideskripsikan the dogs, yaitu anjing, were chasing a cat, yang mengejar kucing. Dan kucingnya mengejar tikus. The cat was chasing a mouse. The mouse ran into a hole. Dan tikusnya berlari atau masuk ke dalam lubang. The hole was very small. Lubang itu benar-benar kecil. Seperti itu ya.
Jadi kita menggunakan kata the ini jika benda yang dimaksud sudah disebutkan sebelumnya. Seperti itu maksud dari penggunaan dari the itu. Sehingga di sini kalau kita perhatikan ada beberapa artikel ataupun kata penanda jumlah seperti some. Sebelumnya ada kata some, baru kita bisa menggunakan kata the. Kemudian sebelumnya ada kata a cat, baru sesudahnya kita menggunakan the. Sebelumnya juga sudah ada kata a mouse, baru sesudahnya kita menggunakan the mouse. Kemudian sebelumnya ada kata a hole dan sesudahnya boleh menggunakan kata the. Ya, itu maksud dari penjelasan kedua tentang penggunaan the ini. Yang ketiga, dijelaskan bahwa the itu tidak digunakan dengan benda jamak yang dapat dihitung atau dengan benda yang tidak dapat dihitung, yang mana benda-benda tersebut merupakan benda umum, benda yang menunjukkan informasi umum. Contohnya, apples are my favorite fruit. Semua orang kan sudah tahu apel itu adalah jenis buah-buahan. Jadi tidak usah menggunakan kata the. Karena semua orang sudah tahu apa yang dimaksud dengan apel. Kecuali I have a red apple. Saya memiliki apel warna merah. The apple is very cheap, misalnya. Apel tersebut sungguh murah, baru betul. Jadi yang saya contohkan tadi tergolong dalam penggunaan the yang kedua. Sebelumnya sudah disebutkan a red apple. Jadi apel yang berwarna merah, apel merah. Oke. Kemudian di sini untuk tadi kata benda yang dapat dihitung, kata benda jamak yang dapat dihitung, yang mana artinya sudah jelas, tidak usah menggunakan kata the. Seperti ini salah. Kemudian kata benda yang tidak dapat dihitung pun, jika bendanya sudah jelas, orang-orang sudah pada tahu, maka tidak usah menggunakan the gold. Jadi cukup gold. Kemudian untuk kata berikutnya, kita menggunakan kata it. Karena gold di sini kan yang dimaksud adalah jumlahnya hanya satu. Seperti itu ya. Baik, sekarang kita beralih pada penjelasan tentang a singular count noun is preceded by a marker. Jadi, kata benda yang jumlahnya satu atau tunggal, singular noun, count noun. Jadi kata benda yang dapat dihitung jumlahnya satu itu selalu selalu didahului oleh penanda. An, atau diikuti oleh one, each, every, the, this, that, dan seterusnya. Bahkan posesif ya, yang di nomor 4 ini menggunakan possessive noun. Jim's book misalnya, bukunya Jim. Jadi ada apostrof s di situ. Jadi selalu didahului oleh penanda dari penanda kata benda tunggal ataupun artikel ya. Jadi
en, de itu termasuk artikel ataupun penanda dari kata benda. Khususnya kata benda jamak ya wajib dikasih itu. Ini. Jadi kata-kata yang digunakan sebagai penanda bahwa kata tersebut adalah jamak atau tunggal. Kata tunggal gitu ya. Kata benda tunggal. Baik, saya kira itu sebelumnya. Jadi yang ada bahasannya dengan penggunaan e dan en. Ya, saya bahas sekilas. Jadi e dan en bedanya adalah e itu digunakan jika kata sesudahnya berawalan dengan huruf konsonan. E-nya adalah vokal diikuti oleh kata dengan awalan huruf konsonan. Car. Huruf awalnya adalah C. C itu konsonan. Maka menggunakan e. Sementara en digunakan untuk atau jika setelah kata en tersebut kata-katanya diawali oleh huruf vokal. Karena kata en sendiri diakhiri dengan huruf konsonan, maka kata berikutnya harus dimulai oleh kata dengan huruf pertamanya adalah vokal. Contohnya, an idea misalnya, suatu ide. Jadi i kan, i itu adalah vokal. Karena en terakhirnya adalah huruf konsonan, maka kata sesudahnya haruslah kata yang diawali dengan huruf vokal. Itu. Pengecualian. Nah, ini pengecualiannya. Kata honesty, kejujuran. Kemudian university. Oke, ini pengecualian ya. Honesty karena cara bacanya diawali dengan huruf A, honesty bacanya. Honesty, maka ini menggunakan en. Kenapa menggunakan en kok tidak menggunakan e? Karena dilihat dari cara bacanya itu diawali dengan huruf vokal, maka harus menggunakan en. Sebaliknya untuk kata university, karena university ini kan vokal, seharusnya kan menggunakan en university. Namun karena cara baca dari university adalah university, maka menggunakan e, university. Seperti itu. Jadi pengecualiannya adalah dilihat dari cara bacanya. Kalau cara bacanya diawali dengan huruf vokal, maka sebelumnya harus menggunakan kata en. Namun jika cara bacanya diawali dengan huruf konsonan, maka sebelumnya harus menggunakan kata e. Itu saja penjelasan tentang artikel. Saya cukupkan sekian dan mudah-mudahan benar-benar paham apa yang sudah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.